Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga dapat berjumpa, walaupun saat ini kita masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar fikih ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat, istiqomah, dan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam memahaminya, sehingga kita pun bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Dan tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Hebati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang saat ini sudah sampai pada bab sholat Jumat, yaitu pada permasalahan yang ke-6, al-mas'alatus sadisatu, ma yahrumu fi'luhu fil jum'ati, perkara yang haram dilakukan pada saat Jumatan, perkara yang dilarang untuk dilakukan saat Jumatan. Yahrumul kalamu wal imamu yaktubu, haram berbicara saat imam khutbah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jum'ati wal imamu yaktubu fahuwa kal himari yahmilu asfaro. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbicara pada hari Jumat, barang siapa berbicara pada hari Jumat dan pada saat itu imam sedang khutbah, padahal saat itu imam sedang khutbah, maka dia itu seperti keledai yang membawa tumpukan buku-buku tebal, asfaro. Maksudnya apa? Kayak keledai bawa buku. Buku itu kan manfaatnya besar ya, karena mengandung ilmu. Tetapi seberapapun banyak buku yang dibawa, seberapapun berharga buku yang dibawa oleh keledai, yang gak ada manfaatnya buat keledai. Intinya ini adalah celaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang berbicara padahal imam sedang berkhutbah, yang menunjukkan terlarangnya perbuatan tersebut. Ini terdapat dalam ilmu usul fikih. Jika sebuah dalil mengungkapkan suatu perbuatan tercela, maka perbuatan itu dilarang. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad lagauta. Apabila kamu mengatakan kepada temanmu, diam, padahal saat itu imam sedang khutbah, maka kamu yang ngomong diam itu telah berbuat hal yang sia-sia. Bayangkan, kita padahal nyuruh diem orang biar dengerin imam berkhutbah, tapi nyuruhnya kita kepada orang lain untuk diem itu perbuatan sia-sia. Nah, artinya ada orang bicara dalam Jumatan ketika khatib sedang berkhutbah, dah diemin aja. Fokus kita hanya kepada khutbahnya khatib. Ai takallamta bil lagwi, artinya lagauta adalah engkau telah berbicara hal yang sia-sia. Wa huwal kalamul batilil mardud, adalah perkataan yang batil, tertolak, sia-sia, nggak ada manfaatnya. Wa yahrumu takhatir riqabin nasi athna'a al-khutbah. Selain berbicara, yang kedua adalah haram melengkahi pundak orang saat khutbah. Ya, saking pengen dapat soft pertama tapi datang terlambat, dia maju ke depan dengan cara ngelengkahin pundak-pundak orang. Ini nggak boleh. Orang lagi duduk, pundaknya dilengkahin. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rilojilin, kepada seseorang ra'ahu yang Nabi melihatnya yatakhatta ar-riqab, sedang melengkahi pundak-pundak orang. Kata Nabi SAW, ijlis faqad adaita, duduk kamu, karena sesungguhnya kamu tuh sudah membuat gangguan, sudah mengganggu. Fafihi adhiyatun lil musallin, melengkahi pundak orang-orang yang sedang duduk mendengarkan khutbah itu ada unsur mengganggu yang harus dihindarkan. Wa isghalu lahum an sima'il khutbah, dan gara-gara melengkahi pundak orang, maka orang yang dilengkahin tuh jadi pecah konsentrasinya. Yang tadinya lagi mendengarkan khutbah, dia jadi sesaat pecah konsentrasinya. Ini nggak boleh. Amal imamu fala ba'sa bitakhati ar-riqab in lam yumkinuhul wusul ila makanihi illa bidzalik. Adapun imam yang pengen khutbah, nih misalnya jemaah udah pada duduk nih, tapi belum khutbah, imamnya datang terlambat mungkin karena macet. Pada saat mau naik mimbar nggak ada cara lain kecuali dengan melengkahi pundak-pundak orang, maka pada saat itu boleh, khusus buat imam. Kalau yang lainnya nggak boleh. Wa yukrahu tafriqu baina itsnaini liqouli sallallahu alaihi wasallam, dan selain berbicara melengkahi pundak orang, ada lagi yang dilarang untuk dilakukan ketika Jumatan, yaitu memisahkan dua orang yang sudah duduk berdampingan. Ya, ada dua orang udah duduk nih secara rapih di softnya, lurus. Kita main datang-datang aja, kita duduk di tengah-tengahnya dia, memisahkan. Ini terlarang juga. Cari tempat yang masih kosong, jangan memisah. Kalau pengen dapat soft pertama, ya datangnya lebih awal. Nabi SAW bersabda, man iktasala yaumal jum'ati thumma raha falam yufarriq baina itsnaini
fasallama kutiba lahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Barang siapa mandi di hari Jumat kemudian pergi ke masjid dan sampai masjid dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Ada dua orang udah duduk berdampingan rapi, nggak dia pisahin dengan dia duduk di tengah-tengah, enggak. Lalu dia dapat tempat yang aman, masih kosong, lalu dia sholat semampunya dia. Ya misal dia 2 rakaat sholat sunnahnya, 4 rakaat sholat sunnahnya, atau terserah dia. Intinya dia sholat sunnah, maka ganjarannya bagi orang yang seperti ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya pada hari Jumat itu dan seterusnya sampai ke Jumat yang lainnya. Dapat ampunan dia selama 1 minggu. Baik. Nah, siapa yang mengganggu maka dia tidak dapat ampunan. Siapa yang berbuat sia-sia pada saat Jumatan, dia juga nggak dapat ampunan. Karena salah satu keutamaan dari Jumatan, jika dilakukan dengan benar, seseorang berhak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Al-mas'alatu sabi'atu, permasalahan yang ketujuh, bima tudrokul jum'ah. Dengan apa Jumatan itu didapat? Minimal kita dinyatakan ikut sholat Jumat, apa patokannya? Tudrakul jum'atu bi idraki rak'atin ma'al imami. Siapa yang masih sempat sholat 1 rakaat sama imam, maka dia dianggap sholat Jumat. Datang terlambat nih kita, ternyata udah sholat, pas kita masuk imam udah rakaat kedua, kita dianggap sholat. Fa Nabi Hurairah marfu'an, dari Abi Hurairah yang diriwayatkan secara bersambung kepada Nabi, man adrakal jum'ata raka'atan faqad adrakas shalah. Barang siapa masih sempat sholat 1 rakaat Jumat, maka dia dinyatakan orang yang sholat Jumat. Wa in adraka aqal min raka'atin shalah dhuhran. Siapa yang mendapatkan kurang dari 1 rakaat, dan 1 rakaat itu batas akhirnya adalah ruku. Siapa yang dapat ruku sama imam, dia dapat 1 rakaat. Siapa yang lebih dari itu, ya dia nggak dapat 1 rakaat, dan ketika masuk bersama imam udah di rakaat kedua, udah gitu imamnya sedang sujud lagi, ya. Maka pada saat itu orang yang terlambat jangan sholat Jumat lagi, melainkan sholat zuhur. Dia harus sholat zuhur. Kita datang ke masjid nih Jumatan, ternyata imam udah sholat, pas kita masuk imamnya sedang sujud, kita langsung ikut sujud, ternyata itu sujud di rakaat kedua, berarti kita nggak dapat 1 rakaat sama imam. Pada saat itu kita jangan lanjutin sholatnya dengan sholat Jumat, melainkan kita lanjutin sholatnya itu dengan sholat zuhur, berarti 4 rakaat. Al-mas'alatu tsamina, permasalahan yang ke-8, fi nafilatil jum'ah, sholat sunnah Jumat, sholat sunnah Jumatan. Laisa li salatil jum'ati sunnatan qablaha. Sholat Jumat itu nggak ada sunnah qobliyahnya. Maka keliru ketika orang datang sholat Jumatan, azan dikumandangkan, ya azan Jumatan, dia sholat sunnah qobliyah, nggak ada. Yang ada itu ya sholat tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid untuk Jumatan, ya kita tahiyatul masjid, nggak ada qobliyah Jumat. Walakin man shalla qabla nafilatan mutlaqatan qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi. Tapi kalau dia ingin melaksanakan sholat sunnah yang mutlak, ya, bukan sholat sunnah qobliyah Jumat, bukan. Kan ada yang sholat sunnah mutlak dilaksanakannya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, waktunya bebas selama enggak bertepatan dengan waktu terlarang sholat. Ini boleh.
Tapi yang harus dipahami, nggak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Yang ada sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, atau sholat sunnah mutlak. Litarghibin Nabi SAW fi dzalika. Karena Nabi SAW ya mendorong untuk melaksanakan salat sunnah sebelum Jumatan. Kama fi hadithi Salman al-Madhi qabla qalil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Salman yang lalu, man iktasala yaumal jum'ati, barang siapa mandi di hari Jumat, thumma raha, lalu pergi ke masjid, falam yufarriq baina itsnaini, dan dia tidak memisahkan antara dua orang, fasallama kutiba lahu, lalu dia salat yang dia bisa lakukan, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, yang dikerjakan dengan 2 rakaat. Fali fi'li sahabati radhiyallahu anhum, dan karena sahabat juga melakukan hal ini. Wali afdhaliyati sunnati sholatin nafilah, dan karena salat sunnah itu mempunyai keutamaan yang besar. Wala yunkir alaihi idza tarak. Wala yunkaru alaihi idza taraka. Apabila seseorang tidak melaksanakan salat sunnah sebelum Jumatan, maka tidak boleh dicela. Lianna sunnata ratibata takunu ba'dal jum'ata bi raka'atain aw 4 rakaat aw 6 rakaatin. Adapun sunnah ratibah ya, salat sunnah rawatib untuk Jumatan itu, salat sunnah rawatib untuk Jumatan yang ada hanyalah salat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi adanya salat sunnah rawatib setelah Jumatan, enggak ada sebelum Jumatan. Jumlah rakaat untuk sholat sunnah ba'diyah Jumat itu bisa 2 rakaat, 4 rakaat, atau 6 rakaat yang dikerjain dengan 2 rakaat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam aw amrihi. Dan sholat sunnah ba'diyah Jumat ini adalah sholat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya. Faqad kana yusalli ba'dal jum'ati raka'ataini. Nabi SAW pernah salat setelah Jumatan 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW juga pernah mengatakan, idza shalla ahadakumul jum'ata, apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, falyusalli ba'daha 4 rakaatin, maka hendaklah dia melaksanakan salat setelah Jumatan salat sunnah ba'diyah 4 rakaat. Wa fi riwayah, dalam riwayat sahih yang lain dijelaskan, maka minkum musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an. Siapa di antara kalian melaksanakan salat sunnah ba'diyah setelah Jumat, maka hendaklah dia melaksanakannya 4 rakaat. Wa ammasid, adapun yang 6 rakaat, fali'annahu warada an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Salat sunnah ba'diyah Jumat 6 rakaat itu dalilnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal jum'ati jusitan. Kata Ibnu Umar, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat sunnah rawatib ba'diyah setelah Jumat sebanyak 6 rakaat. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar melakukannya. Fatabayyana min dzalika an aqala ratibata ba'dal jum'ati rakatan. Nah, kesimpulannya, salat sunnah rawatib yang ada pada salat Jum'ah hanya ada pada ba'diyah, qobliyah enggak ada. Dan salat sunnah rawatib ba'diyah Jumat paling sedikit 2 rakaat, wa aktsaruha sittun, dan paling banyak 6 rakaat. Wa yara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yara berpendapat anna ratibata in sulliyat fil masjid sulliyat arba'an. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apabila salat sunnah rawatib ba'diyah Jumat dilakukan di masjid, maka 4 rakaat jumlahnya dengan pelaksanaan 2 rakaat. Wa in shallaita fil baiti shallaita rakataini. Dan jika kamu melakukan salat sunnah rawatib ba'diyah Jumat di rumah, maka cuma 2 rakaat. Fatakunu salatuha ala ahwali mutanawiatin. Nah, berarti cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib ba'diyah Jumat bermacam-macam. Kalau ngerjainnya di masjid 4 rakaat, kalau ngerjainnya di rumah 2 rakaat. Kalau ngerjainnya di 2 tempat ini, di masjid juga, di rumah juga, ya jadinya 6 rakaat. Di masjid 4 rakaat, tambahin lagi di rumah 2 rakaat.
Tapi siapa yang pengen ngerjainnya di masjid aja ya 4 rakaat. Siapa yang ngerjainnya di rumah aja ya 2 rakaat. Seperti itu. Asrama termasuk rumah. Al-mas'alatu tasi'atu kaifiyatu sholatil jum'ati. Permasalahan yang ke-9, cara pelaksanaan sholat Jumat. Sholatul Jum'ati rak'atani yajhar fihima bil qira'ah. Sholat Jumat itu dilaksanakan 2 rakaat saja. Yajhar fihima bil qira'ah. Pada 2 rakaat itu bacaan sholatnya dikencengin. Maksudnya bacaan surat Al-Fatihah sama surat setelah Al-Fatihah itu dikencengin. Padahal sholat di siang hari suaranya gak kenceng ya, kecuali Jumat. Suaranya dikencengin, suaranya imam maksudnya. Suara imam dalam sholat berjamaah di waktu siang, zuhur sama asar itu gak dikencengin, gak diperdengarkan. Kecuali Jumat, maka diperdengarkan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Hal ini berdasarkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sunnah yang harus kita lakukan. Maqad ajma'alu ilmi ala dzalik, dan para ulama bersepakat bahwasanya salat Jumat itu bacaan surat Al-Fatihah dan surat berikutnya dengan suara yang terdengar. Wa yusannu an yaqra'a fi raqatil ula bi suratil Jum'ah ba'dal Fatihah. Disunnahkan pada rakaat pertama itu baca surat Al-Jumu'ah juz 28 ya. Setelah baca surat Al-Fatihah baca surat Al-Jumu'ah. Wa fi tsaniyah bi suratil munafiqun, dan pada rakaat kedua bacanya surat Al-Munafiqun. Aw yaqra fil ula suratul A'la, atau boleh juga di rakaat pertama bacanya surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua di suratil Ghasyiyah membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dilakukan oleh Nabi adalah sunnah yang harus kita ikuti. Al-mas'alatul asyiratu, permasalahan yang ke-10, fi sunnanil jum'ati, sunnah-sunnah dalam Jumatan. Al-awalu yusannu tabkiru ila salati lil husuli alal ajril kabir. Disunnahkan bersegera ke masjid untuk sholat Jumat di awal waktu agar mendapatkan pahala yang besar. Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktasala yaumal jum'ati guslal janabati. Barang siapa mandi di hari Jumat dengan cara mandi junub, tsumma raha fi sa'atil ula, kemudian dia berangkat di waktu pertama. Di waktu pertama. Faka'an nama qarraba budnatan. Maka siapa yang berangkat paling awal, datangnya paling pertama ke masjid saat sholat Jumat, maka dia dapat pahalanya itu sebesar pahala orang yang menyembelih onta gede. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan. Dan siapa datang ke masjid untuk sholat Jumat urutan kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka dia juga dapat pahala. Pahalanya itu sebesar orang yang menyembelih sapi.
Wa man raha fi sa'ati tsalitsati, dan barang siapa yang berangkat ke masjid sampai ke masjid untuk sholat Jumat di urutan ketiga, faka'annama qaraba kabshan aqran, maka dia seperti orang yang menyembelih domba yang besar. Itu pahala yang dia dapat. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati, siapa yang pergi dan sampai ke masjid untuk sholat Jumat di urutan keempat, faka'annama qarraba dajjajatan, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang menyembelih ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisati, lalu barang siapa yang berangkat ke masjid sampai ke masjid di urutan kelima dan seterusnya, faka'annama qarraba baydatan, maka dia itu seperti orang yang bersedekah menggunakan satu telur. Dia dapat pahala seperti pahala orang yang bersedekah telur. Fa idza kharajal imamu hadratil malaikatu yastami'una dzikra, apabila imam yang ingin khutbah telah datang, maka pada saat itu datang para malaikat. Para malaikat juga ikut serta dan ikut menyimak khutbah yang disampaikan oleh para khatib. Baik. Selanjutnya, waqala aidan, dan juga dikatakan, ya maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala yaumal jum'ata, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wa bakkara wabtakara, kemudian dia berangkat di awal waktu dan mendapatkan awal khutbah, kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sana, maka setiap langkah yang dia lakukan dia dapat pahala seperti pahala orang yang beribadah selama 1 tahun. Siyamuha wa qiyamuha, melakukan ibadah puasa dan ibadah salat malam sepanjang tahun. Luar biasa. Siapa yang berangkat di awal-awal waktu ke masjid untuk Jumatan, dia orang yang awal, maka setiap langkah kakinya itu mendatangkan pahala besarnya seperti pahala yang didapat oleh orang yang berpuasa dan sholat malam rutin sepanjang tahun, selama 1 tahun. Itu pahala yang luar biasa. Tsani, yang kedua, wa yusannul iktisalu fi yaumiha, selain kita disuruh bersegera datang ke masjid, disunahkan juga untuk mandi di hari Jumat. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-madhi. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah yang tadi. Man iktasala yaumal jum'ati guslal janabah, barang siapa mandi di hari Jumat dengan cara mandi junub, walaupun dia nggak junub tapi mandinya dia buat mandi junub. Wa yanbagil hirsu alaihi wa adamu tarkihi, hendaknya setiap orang itu berusaha untuk mandi hari Jumat dan jangan ada yang meninggalkan mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat, keutamaannya besar. Wa bi khassati li ashabi rawaihil karihati, terutama bagi orang yang memiliki bau badan yang tidak sedap. Contoh pekerja di lapangan terbuka, kena terik matahari, ya, atau di tempat yang banyak asapnya. Maka orang-orang seperti ini lebih ditekankan lagi untuk mandi sebelum datang Jumatan. Minal ulama iman aujabahu, bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan mandi di hari Jumat untuk sholat Jumat itu wajib. Lihadisi Abi Sa'id Al-Khudri. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an secara bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang dewasa. Wala allal qaul biwujubihi aqwa wa ahwat. Pendapat yang menyatakan kewajiban mandi untuk Jumatan
Ini pendapat yang lebih kuat dan lebih berhati-hati. Wa innahu la yasqut illa li udhrin. Dan gak boleh meninggalkan mandi untuk Jumatan kecuali ada uzur. Seperti airnya mati atau sedang sakit gak bisa pakai air yang dingin atau yang selainnya. Intinya mandi Jumat itu sangat ditekankan untuk kita lakukan. Atsalits, yang ketiga, wa yusannu at-tatayyub wa tanadzuf. Disunahkan untuk memakai minyak wangi dan membersihkan diri. Wa izalatu mayan bagi izalatu minal jismi. Membersihkan diri itu dengan menghilangkan sesuatu yang harus dihilangkan dari tubuh. Kataklimil adzafiri wa ghairihi, seperti memotong kuku ya, dan menghilangkan perkara-perkara yang akan menyebabkan kotor, seperti bulu ketiak, bulu kemaluan kalau bisa dicukur ya, kumis. Intinya di hari Jumat sebisa mungkin kita itu dalam keadaan yang baik. Kayak orang pengen sholat Idul Fitri atau Idul Adha kan penampilannya Masya Allah ya, dijaga banget keindahan dan kebersihannya. Begitu pula dengan Jumatan. Karena sholat Jumat ya, Jumat dinyatakan oleh sebagian ulama sebagai hari rayanya umat Islam juga. Jadi bukan cuma Idul Fitri, Idul Adha, ada lagi yaitu Jumatan. Wa tanadzuf amrun zaid anil ikhtisal. Membersihkan diri itu perkara yang penyempurna dalam mandi. Udah mandi, motong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kumis. Ini penyempurna dari mandi. Wa yakunu dzalika biqat'i rawaihil karihati wa asbabiha. Yang namanya membersihkan diri itu dengan menghilangkan hal-hal yang akan menyebabkan kotor dan bau, yang akan menimbulkan kotor dan bau yang tidak sedap. Kasyuril lati amara syari' bi izalatiha, seperti ya rambut atau bulu yang Islam perintahkan untuk dicukur. Wal adzafir, motong kuku. Wa yusannu halqul ana, disunahkan untuk mencukur habis bulu kemaluan. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adzafir, memotong kuku. Wa hafus syarib, mencukur kumis. Ma'at tatayyub, dan memakai minyak wangi. Jadi setelah mandi biar sempurna keadaannya, yang kita lakukan motong kuku, motong kumis, motong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, terus memakai minyak wangi. Li hadits Salman radhiyallahu anhu marfu'an. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Salman, yang ia riwayatkan secara bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yaktasilu rajulun yaumal jum'ati wa yatatahhar mastata'a min tuhrin wa yudhinu min duhnihi aw yamus min tib baitihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah seseorang itu mandi hari Jumat, kemudian menyucikan dirinya dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuannya. Ya, seperti memakai minyak rambut, memakai minyak wangi yang ada di rumah. Intinya Nabi menganjurkan kita dalam Jumatan baik keadaannya, sempurna keadaannya. Qala Ibnu Hajar, man tahhara al-muradu bihil mubalaghatu fit tandzif. Barang siapa bersuci. Yang dimaksud dengan bersuci di sini betul-betul bersuci dengan sempurna. Wa yu'khadhu min atfihi 'alal ghusli. Dan bersih-bersih ini dilakukan setelah mandi. Annal muradu tandzif bi akhdhi syarib wa dhufur wal ana. Dan yang dimaksud dengan membersihkan diri itu adalah memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan, mencukur kumis, ya, pakai minyak wangi. Itu dia sunnah yang ketiga. Rabi, sunnah yang keempat, wa yusannu lahu an yalbas ahsanas thiyab. Disunahkan
seseorang menggunakan pakaian terbaiknya untuk hari Jumat. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab ra'a hullata sayra'a inda babil masjid. Kata Ibnu Umar, ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia pernah melihat jubah yang bergaris jubah yang bergaris sutra di sisi pintu masjid. Faqala, maka dia berkata, ya Umar bin Khattab, ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah walil wafdi idza qadimu alaika. Kata Umar memberikan anjuran kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau membeli jubah ini supaya engkau pakai ketika Jumatan dan engkau pakai ketika ada utusan dari luar datang menghadap kepadamu. Faqad istadalla bihil Bukhari rahimahullahu ala lubsi ahsani thiyab lil jum'ah. Dari hadis ini Al-Imam Bukhari rahimahullah berpendapat bahwa baik sekali untuk menggunakan pakaian terbaik di hari Jumat. Faqala, di mana Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya bab yalbasu ahsan ma yajid, memakai pakaian terbaik yang dia temui, yang dia punya. Qala Al-Hafidz Ibn Hajar berkata, wa wajhul istidlal bihi, poin pendalilannya, min jihati takririhi sallallahu alaihi wasallam li Umar ala asli tajammul lil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui saran Umar radhiyallahu anhu untuk berpenampilan indah di hari Jumat. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadikum law ishtara thawbaini liyaumil jum'ah siwa thawbai mihnatihi. Alangkah baiknya seseorang itu membeli dua pakaian. Satu pakaian digunakan untuk bekerja, satu pakaiannya lagi khusus buat Jumatan. Jadi ada pakaian terbaik. Dari riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwasanya hari Jumat itu kita disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bagus. As-sadis yang keenam, Al-khamis yang kelima, wa yusannu fi yaumiha wa lailatiha al-ikthar minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan pada siang hari Jumat dan pada malam Jumat memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas salati alayya yaumal jum'ah. Hendaklah kalian memperbanyak bacaan salawat kepadaku di hari Jumat. Berbanyak baca salawat yang ada dalilnya, seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya, seperti sallallahu alaihi wasallam. As-sadis yang keenam, yusannu an yaqra fi fajriha fi sholati bi surati sajadah. Disunahkan pada salat subuh hari Jumat untuk membaca surat As-Sajdah wal Insan, dan juga surat Al-Insan, limuwadzabati sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan hal tersebut. Wa fi yaumiha bi suratil kahfi liqauli sallallahu alaihi wasallam, dan pada siang harinya hendaknya seseorang itu membaca surat Al-Kahfi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati, barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananis sama, maka akan muncul dari bawah telapak kakinya cahaya yang terangnya itu sampai ke langit. Yudhi'u bihi yaumal qiyamah,
dan cahaya itu akan dia gunakan untuk di hari kiamat nanti. Wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini, dan selain dia akan mendapatkan cahaya, ia juga akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang berikutnya. Sabi, yang ketujuh, wa yusannu liman dakhala al-masjid yaumal jum'ati alla yajlis hatta yusalli rak'ataini. Disunahkan kepada orang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat, ketika sampai di masjid jangan duduk, tapi sholat 2 rakaat dulu. Li amri sallallahu alaihi wasallam bidzalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan ada orang yang datang ke masjid langsung duduk, sama Nabi disuruh sholat. Wa yujiz fihi ma idza kana al-imamu yaktub. Kalau ketika dia masuk masjid, dia belum sholat tahiyatul masjid nih, tapi imamnya sudah khutbah, tetap dia jangan duduk, tapi dia sholat sunnah 2 rakaat dulu dan dipercepat sholat sunnahnya itu. Atsamin, yang ke-8, wa yusannu an yuktsir minad du'a, memperbanyak doa di hari Jumat. Wa yataharra sa'atal ijabah, dan lebih maksimal lagi berdoanya ketika bertepatan dengan waktu mustajab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atun, sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslim, apabila seorang muslim wa huwa qaimun yusolli, mendirikan salat, yas'alullaha syai'an, lalu berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, illa a'tahu iyyah, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya. Kata Nabi SAW, di hari Jumat itu ada waktu mustajab, waktu dikabulkan doa, dan pasti dikabulkan. Maka siapa yang berdoa bertepatan dengan waktu tersebut akan dikabulkan, dan pasti dikabulkan oleh Allah permintaan dan doanya. Haibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Selanjutnya kita masuk ke bab yang berikutnya. Al-babu al-hadi asyara, bab ke-11, fi salatil khawfi, salat khauf. Wa fihi masail, dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan yang akan dikaji. Hadha huwal udhru tsalitsu minal a'dzari allati tatakhallafu biha salatu fi hayatiha aw adadiha, wa qad taqaddama al-kalamu ala udhril mardha was safar. Salat khauf, takut, khauf itu, takut itu adalah uzur yang ketiga dalam salat, di mana uzur ini membolehkan seseorang untuk melaksanakan salat tidak seperti biasanya, dan boleh bagi seseorang untuk melaksanakan salat secara qasar, tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Pembahasan tentang uzur pertama dan uzur yang kedua, yaitu sakit dan safar, telah berlalu. Nah, saat ini yang dikaji adalah uzur ketiga, yaitu takut. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, hukmuha wa dalilatul masyru'iyatiha, hukum salat khauf dan dasar pendalilannya, wa syurutuha, dan juga syarat-syarat salat al-khauf. Al-awwal, yang pertama, hukmuha, hukumnya dulu. Salatul khaufi tushra'u fi kulli qitalin mubahin. Salat khauf, nanti kita akan cari tahu cara mengerjakannya bagaimana, insyaallah akan dijelaskan. Salat khauf itu termasuk syariat Islam yang harus dilaksanakan dalam kondisi peperangan yang hukumnya mubah, peperangan yang memang boleh dalam Islam. Karena ada peperangan yang gak boleh dilakukan, contoh berperang melawan pemerintah yang sah. Dalam peperangan seperti ini namanya perang maksiat, sehingga gak boleh melaksanakan sholat khauf. Sholat khauf dilaksanakan pada kondisi perang yang peperangannya itu hukumnya mubah. Kaqitalil kufari wal bugoti wal muharibina,
Contoh peperangan yang boleh itu adalah perang melawan orang kafir, perang melawan pembangkang pemerintah, dan perang melawan orang-orang yang menyerbu umat Islam terlebih dahulu. Ini adalah contoh-contoh perang yang boleh. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir, maka pada saat itu boleh untuk sholat khauf. Wa qisa alaihil baqi mimman yajuzu qitaluhu. Dan hukum ini juga disamakan pada kondisi peperangan melawan orang yang boleh diperangi dalam Islam. Gak cuma orang kafir, orang munafik juga kalau sedang diperangi sama umat Islam, pada saat itu kita boleh melaksanakan salat khauf. Fatushra'u indal khaufi min hujumil adu. Salat khauf ini dilaksanakan ketika musuh Islam menyerang. Awil hurub min aduwi in kanal harab mubahan. Atau ketika sedang lari, kabur dari kejaran musuh. Kalau kaburnya itu boleh ya. Contoh kabur yang boleh itu lari dari medan perang untuk mempersiapkan strategi baru. Tapi kalau lari dari perang supaya nggak mati, takut mati, ini yang nggak boleh. Wa yadkhulu fil adu kullu adu adamiyan au sabian. Yang dimaksud dengan musuh manusia itu bisa berwujud orang, bisa berwujud hewan buas. Mimma yakhaful insanu ala nafsi minhu. Di mana orang ya takut terhadap orang tersebut. Kasail alladzi yuridu ahlahu aw malahu. Seperti pencuri yang ingin merampas harta keluarganya. Wal ghorim adz-dzalim wa ghairu dzalika. Ghorim itu pemberi hutang yang zolim. Kalau sudah datang waktu penagihan nggak ada alasan, tagih pokoknya dia. Kalau nggak ada uang dijual nanti asetnya. Waghairi dzalika, dan yang selainnya. Intinya dalam keadaan takut dalam perang, takut sama hewan buas, takut sama kezolimannya penagih hutang, maka pada saat itu boleh melaksanakan sholat khauf. Atsani dalilu masyru'iyatiha. Yang kedua, dasar pendalilan sholat khauf. Wa dalilu ala masyru'iyatiha, dalil yang menjadi dasar pensyariatan sholat khauf, Alkitab wa sunnah wal ijma. Ada 3 dalilnya. Dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah, dan dalil ijma. Amal kitabu, adapun dalil dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata, dan jika kamu sedang berada bersama mereka dan kamu hendak mendirikan salat bersama mereka, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, hendaknya ada sebagian kelompok yang ikut salat berjamaah bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan kelompok itu salatnya sambil memegang senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Kalau sudah selesai 1 rakaat, kelompok yang salat bersamamu ini mundur dulu. Lalu datang kelompok yang baru ikut salat bersamamu. Lam yusallu fal yusallu ma'aka, di mana kelompok yang baru ini dia tidak salat bersamamu di rakaat pertama karena dia ngejagain dulu. Ya, mengawasi supaya umat Islam salat dengan tenang. Maka dia salat sama nabinya di rakaat kedua. Wal ya'khudhu hidrahum wa islihatahum. Sama kelompok yang kedua yang baru datang untuk salat berjamaah sama nabi, juga salatnya sambil membawa senjata. Ini dalil. Ya, adapun caranya nanti kita akan bahas. Yang penting kita tahu dalilnya. Ternyata salat khauf itu ada dalilnya. Surat An-Nisa ayat 102. Wasallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat khauf ini. Wa ajma'a sahaba ala fi'liha, dan para sahabat bersepakat bolehnya melaksanakan salat khauf. Asalis syurutuha, yang ketiga syarat salat khauf. Wa tusra'u salatul khaufi bi syartaini. Salat khauf itu ada dua syaratnya. Asyartul awal an yakunal adu mimman yahillu qitaluhu. Musuh Islam yang sedang dihadapi pada saat itu adalah musuh yang memang boleh untuk diperangi. Kaqitalil kufar, seperti memerangi orang-orang kafir, wal bugot, memerangi orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah, wal muharibin, dan memerangi orang-orang yang menyerbu umat Islam duluan. Kama sabaqo, sebagaimana penjelasannya telah lalu. Jadi musuhnya itu musuh yang memang boleh diperangi. Basyartani, syarat yang kedua, an yukhaf hujumu alal muslimin halas salat. Salat khauf itu boleh dilakukan ketika umat Islam merasa khawatir kalau mereka salatnya sempurna nanti malah diserang. Karena kekhawatiran mereka akan diserang sama musuh Islam, pada saat itu boleh melaksanakan salat khauf. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Silakan dicatat yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Untuk berikutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kaifiyatu sholatil khauf, cara melaksanakan sholat khauf, cara melaksanakan sholat khauf. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan membahas cara pelaksanaan sholat khauf. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.